Chow Wai-yin atau yang lebih dikenal dengan nama Aqua Chow adalah seorang wanita muda yang berasal dari Hong Kong. Aqua adalah seorang instruktur yoga profesional dan juga influencer media sosial berusia 23 tahun. Dia dikenal sebagai seorang yang energik, antusias dan suka berpetualang dengan hasrat untuk yoga dan olahraga air. Tidak hanya dia cantik, tetapi dia juga memiliki fisik yang sangat bugar. Karena penampilannya yang menakjubkan, Aqua dengan cepat mendapatkan perhatian online dan menjadi selebriti internet. Di platform media sosialnya, dengan sekitar 50.000 pengikut Instagram, dia sering membagikan foto-foto kehidupan sehari-harinya. Kadang-kadang dia bahkan mengajari para pengikutnya gerakan yoga. Namun, Aqua tidak cepat berpuas diri. Dia terus berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik di bidangnya. Sesuai dengan rencana awalnya, pada tanggal 30 Juni 2022, dia seharusnya terbang ke Amerika Serikat untuk mengikuti pelatihan yoga selama 3 bulan. Dia sangat menantikan pelatihan ini. Dia sudah lama berbicara dengan teman-temannya tentang rencananya dan dengan cermat merencanakan perjalanannya dan juga memesan penerbangan. Aqua masih menghubungi keluarganya pada tanggal 29 Juni. Tetapi pada jam-jam sebelum keberangkatannya, keluarganya kehilangan kontak dengannya. Pada awalnya, keluarganya mengira kalau Aqua sedang pergi dengan temannya. Namun setelah beberapa jam tanpa kabar apapun, orang tua Aqua mulai khawatir. Ayahnya bingung karena Aqua tidak mengirim pesan kepadanya tentang penerbangannya. Dia memutuskan untuk memeriksanya dengan pergi ke apartemennya yang terletak di kompleks apartemen bernama Seaside Sonata. Ketika dia masuk, dia terkejut menemukan 2 koper yang dikemas yang masih berada di dalam apartemen, menandakan Aqua belum berangkat ke Amerika. Ayahnya panik dan mencoba untuk menghubungi teman Aqua, namun tidak ada yang mengetahui tentang kabarnya. Perasaan tidak menyenangkan mulai merayapi orang tua Aqua. Mereka mulai berpikir mungkin Aqua sedang dalam masalah. Tetapi mereka berpegang teguh pada harapan dan percaya bahwa dia mungkin baik-baik saja. Aqua mungkin telah menaiki penerbangan ke Amerika Serikat. Mereka lalu menelpon ke maskapai penerbangan Cathay Pacific dan mengetahui bahwa Aqua tidak pernah menaiki pesawatnya. Mereka menjadi panik menyadari bahwa Aqua belum meninggalkan Hong Kong. Sore itu juga, orang tuanya langsung melaporkan hilangnya Aqua di kantor polisi Wong Tai Sin. Polisi memulai penyelidikan investigasi mereka dengan menanyai ayahnya yang menyebutkan percakapannya dengan teman putrinya, yang memberitahunya bahwa dia telah bertemu dengan Aqua 2 hari sebelumnya di tanggal 28 Juni. Saat itu dia yang membantu Aqua mengemasi barang-barang yang akan dibawanya untuk perjalanan. Dan setelahnya mereka berencana untuk pergi minum-minum. Namun tiba-tiba Aqua menyebutkan bahwa mantan pacarnya, Alex Lo, baru saja mengirimkan pesan kepadanya dan sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengannya. Temannya itu kemudian meninggalkan apartemen dan sempat bertemu dengan Alex di lobi kompleks apartemen. Keesokan harinya di tanggal 29 Juni pada pukul 4 sore, teman Aqua menelpon untuk memeriksa keadaannya. Aqua menyebutkan bahwa dia masih memiliki banyak barang yang belum sempat dia kemas, dan dia akan menelpon kembali pada malam hari setelah selesai berkemas. Ayah Aqua juga menyebutkan bahwa dia masih mengunjungi apartemen putrinya di tanggal 29 Juni itu dan pulang di sekitar pukul 4:30 sore. Ayah Aqua mengatakan kalau dia belum mendengar kabar atau melihat putrinya lagi
sejak pukul 8 malam di tanggal 29 Juni itu. Pada pukul 12 siang di tanggal 30 Juni, 2 jam sebelum penerbangannya Aqua, teman Aqua mengirimkan pesan teks padanya, namun pesan itu tidak pernah dibaca Aqua. Sepertinya tidak ada jejak Aqua setelah ayahnya meninggalkan apartemennya. Polisi mulai memeriksa rekaman CCTV di tanggal 29 Juni dan mereka melihat seorang pria memasuki kompleks apartemen Aqua di pukul 4:30 sore. Hanya 4 menit setelah ayah Aqua meninggalkan gedung itu. Dan pria itu sesuai dengan gambaran dari mantan pacar Aqua yang bernama Alex Lowe. Dia mengenakan kaos berwarna hitam, celana pendek putih, dan sepatu kets putih. Dan 6 menit kemudian, Aqua dan pria ini terlihat meninggalkan gedung bersama-sama sambil berpegangan tangan. Dan tampaknya hubungan mereka terlihat baik. Menggunakan GPS ponsel dari Aqua, polisi melacak lokasi terakhirnya yang diketahui di area dekat kompleks apartemennya di pukul 5 sore di tanggal 29 Juni. Ayah Aqua mengkonfirmasi ke polisi bahwa pria di video itu tidak lain adalah mantan pacar dari Aqua. Alex diketahui adalah orang terakhir yang terlihat bersamanya. Dan dengan petunjuk ini, polisi dengan cepat melacak pria tersebut. Polisi mendapatkan alamat tempat tinggalnya dari sosial media dan memutuskan untuk mendatangi apartemennya. Awalnya, Alex enggan membuka pintu, namun akhirnya dia mau bekerja sama. Polisi melihat sekeliling apartemen itu, tetapi tidak ada tanda-tanda Aqua di dalamnya. Alex mengaku kalau dia tidak mengetahui tentang hilangnya Aqua dan juga tentang Aqua yang tidak menaiki pesawatnya. Saat ditanya, dia mengakui telah bersama Aqua pada hari sebelumnya, namun dengan keras membantah terlibat dalam hilangnya Aqua. Dia mengarang alasan yang menyatakan bahwa Aqua mungkin berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat lain atau dia tidak jadi berangkat. Namun, ayah Aqua dengan keras membantah klaim itu. Dia menegaskan bahwa perjalanan ke Amerika untuk mengikuti pelatihan itu sangatlah penting bagi putrinya. Dan bahkan, jika dia berangkat ke Amerika dengan pesawat lain, dia tidak mungkin meninggalkan barang-barangnya di apartemennya. Ibu Aqua kemudian memberikan petunjuk penting kepada polisi, mengatakan bahwa mantan pacar Aqua telah mengancam putrinya beberapa bulan yang lalu, dan Aqua telah melaporkan kejadian tersebut. Dalam upaya putus asa untuk menemukan putri mereka, orang tua Aqua mengeluarkan pemberitahuan orang hilang. Mereka yang melihat pemberitahuan tersebut secara sukarela memberikan bantuan mereka untuk bisa menyebarkan berita tersebut. Polisi mengintensifkan upaya pencarian mereka ketika orang terakhir yang terlihat bersama Aqua adalah mantan pacarnya yang menjadi tersangka utama. Namun, di bawah tekanan yang sangat besar, pertahanan psikologisnya akhirnya hancur. Dan dia tidak punya pilihan selain mengakui kejahatan keji yang dilakukannya pada hari itu. Alex ditemani oleh pengacaranya masuk ke kantor polisi Wong Tai Sin dengan membawa kunci kamar hotel. Dan dia menyerahkan dirinya kepada polisi dan mengakui keterlibatannya dalam hilangnya Aqua. Dia mengaku telah menyerang Aqua di Hotel Ritz-Carlton di distrik Tsim Sha Tsui dan menyerahkan kartu kunci kamar untuk kamar di lantai 106. Namun dia menolak memberikan informasi apapun dan bersikeras untuk tetap diam karena pengacaranya telah mewakilinya. Di sekitar pukul 10 malam, dengan dipandu oleh Alex, sekelompok petugas tiba di Hotel Ritz-Carlton. Menggunakan kunci yang telah diberikan, polisi membuka pintu kamar hotel. Mereka masuk ke dalam kamar dan polisi disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Ruangan itu berantakan dengan sedikit jejak perjuangan dari Aqua yang tidak mau menyerah pada kekejaman dari mantan pacarnya.
Mereka lalu lanjut ke kamar mandi dan di dalam bak mandi mereka menemukan Aqua. Wanita muda malang itu sudah tidak bernyawa. Diduga bahwa Aqua telah diseret ke dalam bak mandi dan dibaringkan di sana oleh mantan pacarnya. Dia ditemukan tak sadarkan diri di bak mandi, terendam air berwarna merah darah dan terbungkus dengan handuk besar. Dan Aqua dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Noda darah di sekitar ruangan mengindikasikan telah terjadi perkelahian dan Aqua telah melawan dengan berani. Namun jelas dia bukanlah tandingan Alex yang juga membawa pisau besar berukuran 27 cm yang ditemukan juga di dalam bak mandi. Laporan postmortem kemudian mengungkapkan kalau Aqua memiliki lebih dari 30 luka di tubuhnya. Di antaranya ada 2 luka yang fatal. 1 luka sepanjang 20 cm di dada kirinya dan 1 luka tusuk di tenggorokannya. Kedua luka ini menandakan bahwa kematian Aqua tidak diragukan lagi adalah pembunuhan berencana, bukan pembunuhan yang tidak disengaja atau bentuk kekerasan lainnya. Juga ditambah bukti bahwa pisau yang digunakan Alex telah dibelinya sendiri dan dibawanya masuk ke dalam hotel. Hal ini jelas menunjukkan kalau dia telah merencanakan hal ini. Alex segera ditangkap, namun dia menolak memberikan rincian lebih lanjut sehingga polisi mempertanyakan apa yang menyebabkan kekerasan ini terjadi. Padahal mereka terlihat mesra berpegangan tangan sebelum kejadian itu. Sekitar 10 orang dari keluarga Aqua mengunjungi hotel untuk upacara peringatan. Mereka terlihat membawa lilin dan sesaji buah-buahan saat melewati lobi hotel. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Alex dan Aqua memiliki hubungan yang penuh gejolak. Mereka telah bertemu setahun sebelum insiden. Namun hubungan mereka segera memburuk yang menyebabkan sering terjadi perpisahan dan juga rekonsiliasi. Polisi berhasil mengungkapkan beberapa detail penting dari mantan pacar Aqua. Diketahui dia telah memulai rencananya ini dengan memesan hotel terlebih dahulu. Dan dia memesannya selama total 3 hari. Baru setelah mendapatkan kamar, dia mulai menelpon Aqua mencoba untuk mengatur pertemuan. Diperkirakan 2 malam tambahan masa tinggalnya di hotel merupakan upaya untuk mengulur waktu untuk bisa menutupi kejahatan yang dia lakukan. Alex Lowe dulunya adalah seorang seniman bela diri terkenal yang memiliki masa lalu yang gemilang. Lebih dari 1 dekade yang lalu, dia mewakili tim Hong Kong untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi besar. Dia bahkan memenangkan medali emas dan perak di sebuah kompetisi Tai Chi dan menyandang gelar atlet berprestasi. Namun di usianya yang ke-28 tahun, dia menjadi seorang pengangguran dan diketahui memiliki hutang yang sangat banyak. Teman-teman Aqua menggambarkan Alex sebagai pria yang suka berbohong, suka berhutang dan melecehkan wanita. Dia pernah memaksa pacarnya untuk melakukan aborsi. Dia juga pernah mengambil foto erotis pacarnya dan menggunakannya untuk pemerasan. Dan rupanya Aqua juga telah diancam dengan cara yang sama sehingga Aqua melaporkan Alex pada polisi. Tetapi segera setelah dia membatalkan tuduhan itu, mereka dilaporkan kembali bersama. Berita pembunuhan Aqua dengan cepat menyebar ke media sosial dan memicu gelombang reaksi dari masyarakat banyak yang menyampaikan bela sungkawa dan dukungannya kepada keluarga Aqua. Namun ada juga yang kurang bersimpati yang menuduh Aqua telah terlibat dalam kencan berbayar. Namun klaim ini langsung dibantah keras oleh keluarga Aqua. Mereka langsung mengatasi rumor tersebut dan mengungkapkan kesedihan mereka atas kebohongan yang terjadi. Keluarga Aqua menyatakan kalau mereka berharap keadilan tidak terpengaruh oleh pernyataan dan spekulasi yang tidak benar
yang telah beredar di internet. Dan mereka berterima kasih kepada polisi atas tindakan cepat mereka dalam menangkap Alex. Di bulan Juli tahun 2022, Alex dikembalikan ke dalam tahanan setelah dia hadir di pengadilan kota Kowloon untuk menghadapi dakwaan. Dia tidak mengajukan jaminan dan tidak ada pembelaan yang diajukan. Kasus ini pun ditunda hingga tanggal 17 Oktober, menunggu penyelidikan polisi lebih lanjut. Sejak penangkapannya, Alex tetap diam dan tidak memberitahu motifnya dalam melakukan pembunuhan. Diduga Aqua menginginkan untuk memulai hidup baru di Amerika Serikat, sedangkan Alex tidak ingin ditinggal sendirian di Hong Kong. Sampai video ini dibuat, belum ada berita terbaru tentang persidangan Alex. Semoga keluarga Aqua bisa segera mendapatkan keadilan dan pelaku bisa segera dijatuhi hukuman yang setimpal. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!